5 ayat dalam Al-Quran yang membuat kuat saat putus asa. Dalam menjalani kehidupan di dunia, seseorang pasti pernah mengalami berbagai masalah dalam hidupnya. Baik itu masalah yang ringan dan mudah diselesaikan ataupun masalah yang berat yang sulit untuk diselesaikan. Cobaan yang berat terkadang dapat membuat seseorang putus asa karena merasa cobaan itu sangat sulit dan tak kunjung terselesaikan. Sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya dalam putus asa. Dan janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya tiada seseorang berputus asa melainkan kaum kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Tak hanya menurunkan ayat untuk melarang seseorang muslim berputus asa dalam menghadapi cobaan yang berat. Di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang memiliki makna mendalam agar umat Islam tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala cobaan. Pertama, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberikan cobaan yang pasti sanggup diselesaikan oleh umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani umatnya dengan cobaan yang tidak dapat diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin umatnya berusaha dan bersabar mencari solusi atas semua cobaan yang ia hadapi. Meskipun terasa sulit, jika selalu percaya dan yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan terasa lebih tenang. Kedua, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesulit apapun cobaan yang diberikan Allah pasti ada kemudahan dalam menyelesaikannya. Jadi, hendaknya seorang umat muslim bersabar dalam menyelesaikan cobaan yang ia hadapi. Sesulit apapun cobaan itu, apabila tetap berusaha dan sabar dalam menghadapinya, niscaya akan ada kemudahan dalam menyelesaikannya. Ketiga, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa janganlah seorang muslim bersedih dan putus asa apabila sedang menghadapi cobaan berat yang dihadapi. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bersamanya dalam proses menyelesaikan masalah tersebut. Tetaplah berusaha dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. 4. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menjelaskan bagi umat Islam yang pernah berbuat dosa dan ingin bertobat agar tidak berputus asa dalam bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Penyayang, yang akan selalu mengampuni dan memberi rahmat kepada umatnya yang bertobat. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik yang pelakunya belum bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni dan Maha Luas dalam mencurahkan rahmat. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah yang orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156.
Dalam ayat di atas telah jelas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji setiap umatnya dengan kesulitan, rasa takut, dan bahkan saat diberikan kebahagiaan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan dan meyakini perkataan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat dilanda musibah membuat kita sadar bahwa segala sesuatu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan. Wallahu a'lam bishawab.